Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Rahmadi Putra dengan NPM terakhir 295 dari kelas Governance Digital E041. Yang terhormat kepada Bapak Bagus Nuari Harmawan, SHOS MPA selaku dosen penguji dan dosen pengampu Governance Digital. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikasih oleh Bapak Bagus untuk UTS Governance Digital saat ini. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan di Indonesia berada pada garis kesenjangan yang ada karena kurangnya pemerataan infrastruktur, sehingga masih ada tata kelola yang masih menggunakan konvensional dan ada yang sudah menggunakan tata kelola yang berbasis digital. Perbedaannya yaitu cukup signifikan. Pada tata kelola konvensional, masih penggunaan proses manual yang pada berbasis kertas dan adanya hierarki pada organisasi, sehingga membuat lambannya pelayanan dan tingginya operasional. Partisipasi yang terbatas membuat kurangnya transparan dan kurangnya akuntabilitas pada tata kelola. Rentannya praktik rent-seeking pada birokrasi seperti korupsi dan suap. Dan pada tata kelola digital, membuat otomatisasi layanan dengan penggunaan teknologi yang ada, dengan membuat efisiensi dan mengurangi biaya, memfasilitasi publik dalam partisipasi tata kelola sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tantangannya pada tata kelola digital yaitu rentannya data bocor dan kurangnya sistem keamanan. Soal yang kedua yaitu jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Menekankan pemerintah untuk dalam meningkatkan infrastruktur dan memperluas program seperti Palaparing bertujuan untuk membangun jaringan yang memadai pada daerah terpelosok, menyelenggarakan pendidikan digital dengan mengadakan pelatihan massal untuk meningkatkan literasi digital, mengesahkan kebijakan yang inklusif seperti pemberian subsidi perangkat intensif dengan kolaborasi publik dan swasta. Contohnya yaitu seperti kemitraan Kominfo dengan Gojek untuk digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir, memonitoring dan evaluasi program dengan penggunaan data BPS untuk menilai dampak pada kesenjangan digital pada masyarakat. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Sebagaimana kita lihat bahwa penerapan e-government sudah diberlakukan pada negara-negara berkembang, namun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti adanya keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Pada daerah pedesaan, belum memiliki jaringan internet dan listrik yang memadai. Hal ini membuat pelayanan e-government sulit dijangkau. Dan yang kedua yaitu terdapat kesenjangan digital atau digital divide. Perbedaan kemampuan akses teknologi antar kota dan pedesaan, kelompok kaya dan kurang kaya, serta usia. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi layanan digital. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keamanan sistem. Banyaknya kebocoran data pribadi masyarakat seperti kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia. Isu ini membuat ketakutan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan membuat penurunan kepercayaan pada penggunaan layanan e-government. Terakhir yaitu menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola digital memiliki peran krusial dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Transparansi digital memungkinkan akses informasi yang terbuka dan tersedia secara langsung mengenai kinerja pemerintah kepada publik. Sementara itu, akuntabilitas menjamin adanya mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui digitalisasi layanan publik dan keterbukaan data. Masyarakat dapat secara langsung mengawasi proses administrasi serta mengajukan pengaduan sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan pengawasan yang lebih efektif. Terima kasih pada atensi Bapak Bagus dan teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.